sebelah saya sedang ada salah satu pemilik UMKM yang ada di sini. Ya, ya. Salam kenal Mbak Siti. Saya Anggit, salah satu pelaku UMKM di Kota Cirebon khususnya dengan nama brandnya Syukuri Mbak. Syukuri. Jadi yang berdiri sejak 2018. Gitu. Pertanyaannya tuh awal mula untuk mendirikan bisnis ini tuh gimana? Kalau awal mulanya awalnya kan itu saya tuh 2016 saya memutuskan resign, tadi saya seorang karyawan Mbak. Jadi 2016 saya resign dan belum kepikiran juga itu mau punya usaha gitu. Jadi ya udah di rumah aja gitu. Tapi memang pada dasarnya itu saya membuat produk ini dari apa yang saya konsumsi dan jual konsumsi gitu. Jadi lebih ke karena produk-produk Syukuri ini kan bisa dibilang produk herbal gitu yang berbahan dasar dari alam gitu. Jadi pemanisnya kita menggunakan kurma, madu, gula singkong, gula merah gitu. Jadi terus juga kita pokoknya intinya produk-produk kami itu produk Syukuri khususnya itu berbahan dasar dari herbal, dari alam dan atas dasar konsumsi sendiri. Jadi setelah itu saya kan awalnya ya konsumsi sendiri itu, terus kata suami ya udah coba jualin aja gitu. Tadi juga gak kepikiran sama sekali pengen punya usaha tuh gitu. Jadi ya mulainya dari situ. Jadi 2016 saya resign, 2018 terbentuklah Syukuri gitu. Terus kayak idenya atau resepnya ini diciptakan sendiri atau melihat ada orang yang punya resep gitu terus di-create? Di recreate gitu maksudnya. Kalau produk sih memang kita ada yang APM ya Mbak. APM itu amati, tiru, modifikasi gitu. Cuman kita ada pengembangan lain. Contohnya ini dari salah satu produk kita ini ada wedang rempah Mbak. Wedang rempah ini kita kan ikoniknya susu kurma, best sellernya gitu. Produknya susu kurma. Tapi selain susu kurma kita juga ada wedang rempah. Nah wedang rempah itu sebuah inovasi dari dulu almarhum mertua saya itu kan cerita dari suami itu pernah jualan wedang bandrek tuh Mbak. Wedang bandrek. Cuman kan kalau wedang bandrek kan biasanya pakai gula pasir, pakai susu kental manis ya. Tapi kami inovasikan dan kalau wedang bandrek kan hanya memakai beberapa rempah aja ya Mbak ya. Kayak misalnya cuma jahe terus ya lebih banyaknya jahe gitu ya. Kalau kita untuk wedang rempahnya kita itu pakai 8 macam rempah Mbak. Jadi nggak cuma jahe aja, tetap ada jahe merah, jahe gajah yang gede, terus ada serai juga, ada lada hitam juga, ada kapulaga, ada cengkeh juga kita pakai. Dan inovasinya juga wedang rempah kita itu tidak menggunakan gula pasir sama sekali, kita pakainya gula kelapa Mbak. Jadi lebih aromatik. Terus untuk produknya sendiri tuh di Syukuri ini tuh produknya sudah apa? Yang pertama yang best seller itu susu kurma Mbak. Nah, kita itu pertama launching memang Syukuri itu awalnya nama Syukuri itu singkatan dari susu kurma instan. Iya. Karena memang saya awal-awal jualan itu ya susu kurma itu gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang Syukuri itu udah jadi brand gitu, bukan cuma susu kurma aja. Selain susu kurma ada wedang rempah, ada susu almond, ada minuman lemon madu. Ya kalau misalnya Mbak Siti biasanya minum misalnya pergi ke kafe biasanya es lemon kan. Nah, kalau kita ada namanya lemon madu karena pemanisnya itu dari madu dan gula singkong gitu. Kalau misalnya di kafe-kafe kan lemon madu biasa pakai gula pasir ya, kita inovasikan pakai gula yang lebih alami gitu. Terus pas awal-awal itu untuk biaya modal tuh kira-kira menghabiskan berapa? Awal-awal itu pertama kan berarti launching produk Syukuri itu pertama kan susu kurma. Itu awalnya itu sekitar 3 jutaan Mbak. Gitu dari bahan kurma, terus beli blendernya. Kan kita lihat itu pokoknya untuk peralatan, bahan baku sudah sekitar 3 jutaan. Karena kurma sendiri kan lumayan harganya Mbak. Nah, jadi itu trial and error. Itu kita tuh sekali beli itu bisa 10 kilo ya,
kilo. Iya. Gitu. Terus kayak omset yang didapatkan setiap bulannya itu rata-rata berapa? Kalau 2002 dari awal-awal sampai 2023 itu kita kisaran antara 7,5 sampai 10 sebulan. Tapi pernah kalau misalnya ramai itu bisa sampai 20 ke atas. Cuman memang di 2024 kita agak mengalami penurunan, jadi masih melandai itu mbak. Tapi ya sekitar segitu sih, di bawah 10-an. Berarti untuk omset sendiri tuh bisa menutupi modal ya? Kalau rame sih alhamdulillah mbak bisa menutupi modal dan ada tambahan buat kitanya juga gitu ya. Terus kira-kira kendala apa sih yang sering terjadi dan bagaimana ngatasin kendala tersebut? Kalau kendala pertama itu soal bahan baku mbak. Soal bahan baku kita paling utamanya kan kurma. Kurma itu kan ada momen-momen tertentu, bulan-bulan tertentu yang mengalami kenaikan harga. Kayak misalnya musim mau puasa atau mau musim lebaran dan sampai haji itu naik dan kadang berpengaruh sama kenaikan harga dolar juga mbak. Ya gitu. Jadi apalagi kan kita ada susu almond juga naik turunnya itu karena berdasarkan harga dolar juga. Jadi ya kita mengatasinya ya kalau misalnya udah di bulan-bulan tertentu sudah ada akan naik nih, kita stok dulu mbak sebelum harga naik gitu. Nimbun stok. Iya, nimbun bahan bakunya gitu, tapi ya nggak terlalu banyak sih gitu. Paling biasanya kita sekali belanja 10 kilo kita beli 20 atau 30 kilo gitu. Terus kalau misalnya kendala lagi ya ada soal pemasaran juga gitu. Pemasaran kita memang karena produknya kan bukan produk kering ya mbak ya, jadi kalaupun misalnya mau dikirim ke luar kota itu kan kadang-kadang kita susah cari ekspedisinya. Tapi alhamdulillah sih itu jadi kendala dan solusinya kita mengajak kerjasama di ekspedisi yang menyediakan layanan frozen. Iya. Sama satu lagi kendalanya kalau usaha sih nggak jauh-jauh mbak, jadi permodalan. Iya mbak, dan alhamdulillah sih mbak dari 2018 sampai saat ini 2024 berarti bentar lagi kita mau 7 tahun nih syukuri, alhamdulillah modal sih masih sendiri mbak. Iya. Berarti modalnya semua sendiri. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Terus kira-kira rencana untuk kedepannya buat isi tulister itu mau gimana? Rencana kedepannya sih kalau Allah izinin ya mbak, kita mau bikin suatu inovasi produk lagi. Jadi yang bisa yang tentunya bisa produk-produk kita kan saya tuh sama suami itu kan niat usaha itu kan bukan cuma hanya pengen nyari untung, tapi bisa ngasih manfaat untuk banyak orang gitu. Makanya kenapa kita menggunakan bahan-bahan alami gitu. Jadi maksudnya kan kalau tren sekarang kan minuman zaman sekarang kan yang penting enak gitu, tapi nggak tahu kan itu bahannya dari apa gitu ya mbak ya gitu. Tapi saya dan suami sih sepakat tidak hanya pengen cari keuntungan, tapi kita mau ngasih manfaat banyak orang gitu. Nah ya itu inovasi buat kedepannya sih insya Allah mau ada inovasi pengembangan produk lagi ya. Untuk pertanyaan terakhir, kira-kira tips untuk mahasiswa atau anak muda yang ingin memulai usaha itu gimana? Tipsnya sih kalau kata saya sih simpel mbak, jangan takut buat mulai mbak. action mbak, apa namanya, jangan cuman saya mau mulai usaha apa ya, nanti kalau cuma mikir kayak gitu doang nggak akan jalan-jalan gitu. Misalnya contoh Mbak Siti punya keahlian apa nih, misalnya suka masak, ya udah bikin usaha masakan, catering atau apa gitu, atau misalnya kerjasama sama teman-teman gitu, bikin apa gitu mbak. Iya, sama selain action yaitu tawakal dan sabar. Itu mbak gitu. Dan biasanya kan kalau namanya usaha itu kan, kalau menurut saya sih ya, maksudnya awal usaha itu bertahannya 1 tahun atau 2 tahun
ya buat mengumpulkan semangat dan actionnya di awal-awal usaha kan itu kadang sukanya menggebu-gebu tapi kesana-sananya melempem kan kayak gitu ya Bu. Nah itu berarti ya harus istiqomah. Mungkin sekian wawancaranya. Terus kalau misalnya kita mau pesen produk dari Syukuri itu kemana? Untuk pesan produk Syukuri itu bisa di Instagram aja Mbak, ada Syukuri titik Cirebon itu ada, atau di Google Maps juga ada Syukuri Store Susu Kurma Cirebon, cari aja Syukuri Susu Kurma Cirebon. Iya. Itu dia. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mewawancarai UMKM. Di sini saya sedang bersama owner dari UMKM yaitu Siwang Mangaab. Untuknya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aab. Saya owner Siwang Mangaab. Siwang Mangaab berdiri dari tahun, kenapa ya? Ini tak? Enggak. Oh, kamu lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aab. Saya owner Siwang Mang Aab. Siwang Mang Aab berdiri pada tahun 2017 hingga saat ini alhamdulillah. Silakan Mbak, mau wawancara apa lagi? Ya, untuk yang pertama tuh apa sih awal mulanya terpikirkan untuk usaha Siwang ini? Jadi Siwang itu pertama usahanya keluarga. Waktu itu saya jadi reseller. 2016 itu saya jadi reseller, yang produsen itu kakak. Karena banyaknya permintaan dari luar negeri dan kakak waktu itu sudah ada di zona nyaman, dia tidak mau bikin legalitas usaha seperti PIRT, halal dan lain-lain. Karenanya pada tahun 2017 Siwang Mangaab berdiri dengan legalitas yaitu PIRT, halal, haki, dan lain-lain. Alhamdulillah Siwang Mangaab hingga saat ini karena berlegalitas, sudah kirim ke Jepang, Australia dan lain-lain, begitu Kak Nuri. Kalau untuk permodalan sih, kalau modal utamanya itu dari mana dan kira-kira pendanaannya itu bagaimana? Modal awal itu saya kerjasama sama teman waktu itu 2017 dikasih modal 5 juta, terus kita kerjasama, terus karena temen ini pengen buka sendiri dengan merek yang lain, akhirnya dia ngambil modalnya terus dia buka sendiri, begitu. Jadi modal pribadi. Ibadahnya sudah pribadi berarti? Sudah pribadi. Nah, untuk kendala sih selama menjalani usaha itu, kendalanya apa dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya itu saat musim hujan seperti saat ini. Jadi kalau musim hujan itu bawang susah, terus mahal, begitu juga dengan cabai. Makanya sebelum musim hujan itu kita nyetok, Mbak Nur. Kita nyetok karena bawang itu kalau musim hujan nggak ada terus, jadi kita nyetok. Nanti kalau stok habis kebenaran bawang, langsung kita beli lagi, begitu. Untuk produksinya itu apakah produksi sendiri, apa ada dibantu sama orang atau pekerja? Untuk yang ngupas bawang itu kita serahkan ke tetangga-tetangga sekitar rumah.
Untuk bagian masak saya sendiri, untuk bagian packing istri saya sendiri, dan untuk bagian yang bikin bumbu itu ada karyawan satu. Begitu. Terus rencana kedepannya tuh apakah mau ekspansi bisnis atau mau bagaimana untuk lanjutan bisnis ini? Kedepannya kita ngalir aja sih ya, karena alhamdulillah konsumen udah banyak gitu, jadi perputaran konsumen itu setiap hari udah begitu sih Mbak Nur. Kalau Nur, iya, bener ya? Pak. Kalau untuk range harganya tuh di kisaran berapa untuk sih? Untuk siwang kita gramasinya bermacam-macam ya, ada yang 60 gram, ada yang 120 gram, ada yang 160 gram dan 250 gram. Untuk yang 60 gram itu kita jual dengan harga 25.000. Nanti ada ini Mbak Nur, harga reseller. Jadi kalau beli sekilo atau 10 pieces itu nanti kita kasih harga reseller 19.000. Begitu juga dengan yang 120 gram kita jual 43. Tapi kalau ada yang lain yang ingin beli, yang ingin jadi reseller, itu kita kasih harga 33. Begitu juga dengan 160 dan 250 gram. Jadi ada harga reseller, ada harga jual. Begitu. Yang terakhir deh, tips and trick dalam memulai usaha atau bisnis itu buat kalangan muda kayak kita itu gimana? Ya, yang penting jangan takut melangkah ya, karena orang yang takut melangkah itu tidak akan pernah sampai finish. Kalau kata Bob Sudino itu, kita tidak akan pernah sampai Sumatera kalau kita takut berenang. Jadi untuk pemula, kalau ada ide bisnis langsung aja action, terus jalani, sabar, dan ulet. Kenapa? Karena biasanya produk kita itu terkenal nanti setelah 6 bulan kemudian baru. Begitu. Yang penting adalah usaha ya. Iya, yang penting action. Kata ininya sih satsit set atau apa gitu. Oke, mungkin sekian saja wawancaranya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.